Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proposal proyek mengenai sistem informasi manajemen RSUD berbasis jaringan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilham Maulana dan di samping saya Diki Ramdhani. Kami akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu saya, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diki Ramdhani. Langsung dimulai. Daftar isi. Jadi sebelum yang lainnya kita ada proyek instalasi RSUD berbasis jaringan. Yang pertama ada maksud dan tujuan, ketetapan perangkat pada proyek, gambaran pengerjaan, spesifikasi barang yang digunakan, struktur organisasi proyek, tahapan pekerjaan, keunggulan sistem, keamanan, rencana anggaran biaya, analisis harga satuan pekerja, schedule, dan terakhir penutup. Langsung ke pembahasan pertama, maksud dan tujuan. Di sini proyek ini bermaksud untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan dunia IT sehingga sistem ini nantinya layak diterapkan pada user yang membutuhkan dengan cara membeli atau berlangganan kepada kami. Tujuannya yaitu membantu mempercepat proses berbagi atau menerima data sharing. Jaringan internet ini akan banyak membantu bagi dunia medis. 2. Ketetapan perangkat pada proyek. Ini untuk alat-alatnya ada PC, kemudian printer, UPS, TV LCD, dan fiber optik. Gambaran pengerjaan. Kita menggunakan logic map atau peta logika, di mana kita akan buat jaringan RSUD 3 jaringan, 3 lantai. Untuk gambarnya di sebelah kanan. Kemudian dari gambar di atas, sketsa atau rangkaian tempat atau susunan yang akan kita letakkan perangkat keras, yaitu hardware, di mana kita akan membangun sebuah jaringan dari lantai 1 sampai dengan lantai 3. Sketsa di atas itu menjadi bentuk kerja yang akan diselesaikan persis seperti bentuk gedung RSUD yang akan kita bangun atau pengadaan jaringannya, dan penarikan kabel serta penempatan device yang telah kami hitung, dan pertimbangkan secara matang tentang posisi letak dari perangkat-perangkat keras yang dibutuhkan tersebut. Untuk yang keempat, spesifikasi barang yang digunakan. Di sini saya hanya menyebutkan nama perangkatnya saja karena sudah ada bentuk fisik dan spesifikasinya. Yang pertama itu ada switch 16U 19 inch. Lalu ada CPU, video dan gambar, LCD TV Toshiba 42PB10. Ini bebas, mau TV LCD apa aja, mereknya bebas. Kemudian ada UPS Saver Rielo Aros SPW6. Lalu ada stabilizer Firman SVC. Next, rack server ABA. Kemudian ada access point cabling wireless N. Server Cisco CSC240M3 Trip E2. Nah, ini ada kabel fiber optik netfill. Kita gunakan kabelan UTP Cat versi 5E Belden. Ini ada CPU Office, monitor, UPS PC, switch Cisco Managed, switch Cisco Unmanaged, router wired. Nah, untuk selanjutnya itu struktur organisasi project. Sini ada dua, pertama manager project dan senior engineer. Kalau untuk project manager itu membuat suatu rencana kerja proyek, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, memonitori jalannya proyek dan tim proyek, memastikan proyek berjalan dengan lancar, sukses dengan jadwal yang lingkup yang sesuai disetujui, mengadakan meeting proyek secara berkala untuk menangani permintaan perubahan, membuat progress report, melaporkan setiap kemajuan proyek dan hasil akhir proyek pada pemilik proyek, membuat dokumentasi manajemen proyek yang dibantu oleh dokumenter. Untuk senior engineer itu menganalisa hasil survei lokasi, topologi jaringan, sistem pengamatan jaringan, dan melakukan pengujian sistem secara terintegrasi, memberikan laporan setiap hasil pekerjaan kepada manajer project, memberikan usulan terkait konfigurasi jaringan dan server dengan sistem dan network engineer, melakukan diskusi dengan manajer project mengenai suatu langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan project sesuai dengan perencanaan yang sudah ada oleh manajemen project, yaitu project management plan. Berdiskusi dengan sistem engineer dan network engineer itu untuk menentukan yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian terakhir ada membuat dokumentasi atau bukti desain sistem dibantu oleh dokumenter. Selanjutnya tahapan pekerjaan. Di sini ada kegiatan, yaitu ada 17. Yang pertama itu tawaran dan pengajuan proposal. Kemudian menganalisis atau mensurvei hospital atau yang akan kita bangun kerjasama. Kemudian 3, menganalisis hasil survei. Keempat, pengumpulan data. Kelima, merancang topologi jaringan atau desain. Keenam, merancang pengalamatan jaringan atau desain. 7, metode yang digunakan. 8, implementasi. 9, melihat kebutuhan perangkat hardware. 10, kebutuhan hardware. 11, menentukan tempat perangkat. 12, menjalankan proyek. 13, uji coba proyek. 14, evaluasi. 15, instalasi. 16, konfigurasi. Dan terakhir membuat laporan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Diki Ramdhani. Kami persilakan. Selanjutnya keunggulan sistem. Yang pertama dari teknologi. Scalable keunggulan pertama ini memiliki skalabilitas besar, mampu menyimpan data dalam jumlah yang cukup besar, dan kemampuan ini dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan user. Yang kedua, reliable.
Disebut juga terbukti tangguh, andal, atau kredibel, dilengkapi dengan sebuah tool auto repair, backup, dan restore untuk memperbaiki data secara otomatis jika terjadi sebuah kerusakan database sehingga meminimalisirkan ketergantungan dengan vendor. Yang ketiga, dari ekonomi. Perangkat lunak yang akan dipakai tidak harus membeli terlalu banyak aplikasi atau perangkat lunak, tapi membeli perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membantu pekerjaan pegawai RSUD yang perangkat lunak yang diperlukan oleh pihak rumah sakit. Yang selanjutnya, standalone komputer yang memiliki satu server dan satu user saja, menggunakan satu daya seperti keyboard, mouse, CPU, dan lain-lain, yang hanya digunakan pada satu komputer apabila digunakan dalam waktu yang bersamaan. Yang selanjutnya, keamanan. Kami memaparkan 3 prinsip sebuah keamanan jaringan yang utama, yaitu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan. Sistem keamanan jaringan ini memiliki beberapa tipe: access control, anti-malware software, behavior analytic, application security, data loss prevention, firewall, email security, dan lain-lain. Yang selanjutnya, rencana anggaran biaya. Rancangan total anggaran biaya yang dibutuhkan adalah sekitar 389.800 seperti yang ada pada tabel berikut. Yang selanjutnya, analisis harga satuan pekerja. Kami juga telah menuliskan kegiatan dan tingkat kesulitan para pekerja proyek pada saat melaksanakan proyek RSUD berbasis jaringan antara hard dan soft, yaitu sebagai berikut. Schedule. Rencana waktu yang dibutuhkan dalam membangun proyek. Data keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk membangun proyek ini yang mengoptimalkan penyimpanan data ini kurang lebih dikerjakan dalam waktu 3 bulan 2 minggu saja, seperti pada tabel di samping. Yang terakhir, penutup. Demikianlah proposal ini kami buat. Besar harapan kami untuk mempertimbangkan saran dari Bapak atau Ibu untuk membuat jaringan komputer di RSUD yang Bapak atau Ibu pimpin bertaraf internasional. Segala kekurangan yang ada pada rancangan aplikasi oleh tim kami yang mengakomodasikan dan mengoptimalkan penyimpanan data paper based ini akan diatur atau ditambah di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan kesemua ini dalam proposal proyek ini siap untuk dipertanggungjawabkan. Akhirnya, semoga proposal proyek yang saya buat ini bisa menjadi bahan pertimbangan oleh pihak rumah sakit, serta proyek ini dapat segera kita laksanakan. Terima kasih. Demikianlah. Terima kasih Adiki Ramdhani sudah menjelaskan. Demikianlah penjelasan mengenai proyek sistem informasi manajemen RSUD berbasis jaringan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga kuliah di STMIK Bani Saleh.